Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya Trump keisanya enak-enak ya pakai tarif-tarif. Emangnya semua orang tunduk sama dia yang akhirnya ada pertemuan enggak. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Nah, kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya tuh hebat gitu loh. Iya, enggak hanya istilahnya apa. Orang saiki itu banyak penjilat loh. Betul loh. Enggak loh, saya enggak bohong. Ketika bapak saya itu jadi presiden seumur hidup, wah, setiap orang pingin ketemu. Istana itu udah kayak ini pasar malam, kayak wis segala pombo. Saya sampai bilang sama pengawal itu nggak bisa Pak ditoto ya gitu. Tapi suatu hari bapak saya mungkin punya feeling, saya kok dipanggil, makanya hati-hati loh. Saya bilang saya ini bisa ngelihat apa. Beliau benar nanya, kalau menurut kamu orang-orang yang sekarang meriah mau ketemu bapak ini, ada nggak nanti yang lari? Kalau bapak umpamanya insya Allah kalau bisa terus, tapi mungkin namanya politik, itu berarti juga dia sudah punya insting. Saya bilang, bapak nanya, saya jawab, tidak ada diskusi. Itu saya ingat ketika saya sudah mulai SMA. Saya bilang, orang sana Pak, situ. Kenapa? Saya sering disuruh duduk bebarengan. Kenyataannya Pak, ketika suatu saat saya udah buang tuh orang-orang kayak gituan, ternyata apa? Di koran disebut ada seorang yang meninggal. Cuman apa? Ditulis kok ya ditulis, meninggalnya di bus. Eleng lo kowe, jangan jadi pengkhianat ya. Jangan jadi mau carinya apa, penjilat segala macam. Banyak itu sekarang, tahu. Nah, bukannya apa? Bukannya saya mau nakut-nakutin, itu kenyataan. Gusti Allah tuh maringi loh, tahu nggak? Bapak saya dikasih tap. Mana? Kamu bawa nggak tapnya? Bayangkan, saya tiap kali diam, pergi terus ke seknek, hanya untuk menanyakan, ini tap itu mau diapakan? Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya pada tanggal berapa? Akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Tidak. Ayo semua jawab! Tidak. Coba
Masya Allah. Hah? Yang namanya pendiri republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Hah? Saya hitung dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo. 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 Nah, anak muda, pakai pikiranmu. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam. Saya enggak tahu. Saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja? Diisolasi? Enggak ada. Terus sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat lah, proklamator, bapak bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, mbok hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Tapi roiku, ada. Nah, lihat tuh tapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya ngeremet bergerilya. Lah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tap mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada. Tapi tidak dikelirkan, betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup. Tapi tapnya bunyinya, sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan Udah begitu apa? Katanya kerjasama sama partai terlarang komunis. Lah apa yo iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman yang sudah terlarang? Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Nih di situ dia dengar apa yang saya katakan, Pak. Saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran
dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu.